Dan sebenarnya kami ini punya program CSR, jadi kami punya sekolah preschool yang tidak bayar. Yes. Syaratnya adalah memang nggak mampu bayar. Yes. Jadi dalam memilih orang yang tidak mampu bayar itu sulit. Oh ya? Kenapa tahu nggak? Mereka punya handphone dan punya motor. Lantainya mah tanah. Nah, bicara pendidikan di Indonesia sangat kritikal di saat ini ya, di mana kita melihat bahwa banyak-banyak berita, contohnya kenaikan daripada biaya sekolah, dropout rate di Indonesia pun juga, banyak hal lah intinya begitu. Padahal actually kalau kita mau masuk Indonesia emas tahun 2045, salah satu faktor yang paling penting adalah pendidikan. Setuju ya Bu Antarina? setuju banget. Oke. Hari ini Ibu Antarina kita undang karena terutama Ibu adalah seorang educator. Jadi pengalaman Ibu di bidang pendidikan itu sangat luar biasa, panjang, lebar, dan mendalam sekali. Dan juga founder, pendiri daripada High Scope Institute di Indonesia. Benar ya Bu ya? Betul. Jadi Ibu seorang pengalaman di bidang pendidikan. Ya, Oke. lumayan. Kan Ibu juga dosen kan di UI ya? Betul. Menurut Ibu satu hal yang paling Ibu khawatirkan tentang kualitas pendidikan di Indonesia itu apa sekarang ini? Tidak semua mengerti perlunya adanya perubahan dengan banyaknya perubahan paradigma di bidang-bidang lainnya, industri lainnya. Itu cepat sekali berubah. Tapi masyarakat pada umumnya mengatakan, kita dulu juga begitu, nggak masalah kok, kita sukses juga gitu. Nah, part untuk merubah mindset dari stakeholders, dari masyarakat, itu yang menurut saya sulit. Apalagi juga meliputi perubahan paradigma atau pemikiran cara pendekatan pembelajaran dari yang dilakukan oleh guru dan orang tua, ya pastinya juga pemerintah. Kalau dalam kan ini kan berarti kan sangat besar apa systemic problemnya ya Bu ya. Menurut Ibu siapa sih yang sebetulnya the number one person yang harus mulai mengadakan gebrakan tersebut untuk bisa tadi Ibu katakan mengubah paradigma, mindset dan lain sebagainya, itu siapa sih betulnya harus the most responsible itu? Sebenarnya the most responsible tentunya kementerian. Kementerian. Ya, Kementerian Pendidikan. Akan tetapi kami sendiri sudah menjalankan sekolah dari tahun 96 dalam kondisi pemerintah yang belum bisa berubah pemikirannya. Jadi kami tetap berjalan sesuai yang kami believe, karena pada saat saya melalui training pertama kali, saya langsung mengatakan this is what the country needs. We have to change. Saya terus terang pada saat itu baru bukanya di Pondok Indah. Di depan saya ada bank salah satu terbesar, Citibank. Orang suka bilang University of Citibank. Terus saya bilang someday I will be a university for teachers. Gitu. Itu saya udah bilang gitu karena this is what we need in the future. Tapi 96 itu kan 28 tahun yang lalu ya. Jadi masih sulit tuh melawan perubahan. 2013 kurikulumnya mulai kelihatan kita diadopsi. Karena at the end of the day, semua akan melihat perubahan itu akan terjadi ketika mereka baru bisa mau berubah ketika melihat kenyataannya, oh iya ya benar ya ada sekolah yang melakukan hal yang pada saat itu paling berbeda dari yang lain. Jadi Ibu memang mendirikan high school di Indonesia itu karena ada satu perasaan ya, ada satu feeling kayaknya I need to change something about the education di Indonesia ya. Karena saya tidak pernah keluar negeri, baru keluar negeri di SMA gitu ya. Kemudian lihat gitu, terus dan alhamdulillah punya kesempatan untuk sekolah di luar. Nah pada saat sekolah di luar itu, satu hal yang membuat saya berubah, maksudnya pemikiran saya berubah adalah ketika profesor ini di bidang management operation, which is supposed to be math, dia nggak bicara math, dia bicara puisi, dia bicara ini itu. Until one day dia bilang hitung the number of cars in the parking space at the university. Jadi saya keluar, saya tahu langsung. Ini dia nanya bukan, saya coba ngitung, tapi ini bukan about the numbers, tapi how you get that, the formula. Jadi saya tidak bekerja sama dengan orang lain, ada yang berdua, bertiga, saya kembali ke kelas, and then nobody get the same answer. Dari situ, beliau mengatakan, what is important is how you get there.
sistem pendidikan kita yang selama ini di Amerika loh udah ngomong, sistem pendidikan kita selama ini itu melihat kepada satu one way aja. Kita tuh disuruh menggunakan formula, bukan membuat formula. Nah, dia membacakan puisi Flowers Are Red ini. Ya, semua bunga harus berwarna merah, semua daun harus berwarna hijau. Kalau enggak, kamu disetrap. Ini di Amerika. Ya, seperti kita kalau suruh gambar pemandangan, semuanya gambar ini. Sebagai dosen di Universitas Indonesia tahun 2000, anak-anak tahun 2000 disuruh gambar, dari 20 anak hanya satu gambar pemandangan ngeliat keluar. Pada saat itu saya menyadari, I've been a good student. I've always followed whatever the teacher said. And I couldn't do that simple job. Saya nggak bisa tuh ngerjain hal-hal yang simple. Menurut saya simple banget ngitung cars. Itu come up dengan formula. Karena nggak pernah diajarin. Dari situ saya mengatakan pada diri saya sendiri, anak saya tidak boleh dididik dengan sistem saya. Dididik. Anak saya harus bisa menggambar pemandangan yang banyak dengan keindahannya. Dan kalau warnanya pun berbeda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bunga banyak warna kuning, warna biru dan sebagainya. Apalagi kalau ke mana sekarang, di mana di musim-musim kan ada bunga warna-warni gitu ya. Jadi saya boleh katakan bahwa High Scope itu sekarang ketika mengajarkan murid-muridnya dasar pendidikan itu benar-benar pakai tadi Ibu katakan ya, a lot of critical thinking, a lot of finding out formulanya, caranya, bukan necessarily harus di answer-nya. Jadi nomor satu kita itu menekankan kepada choice, pilihan. Jadi anak itu harus diberikan pilihan. Dan dia critical thinking-nya dan analytical thinking-nya, kita sebutnya expert thinking karena termasuk sistem thinking-nya. Dia harus bisa mempertahankan jawabannya itu. Dan banyak kegiatan-kegiatan kita tuh interest driven. Jadi memang berdasarkan interest. It's fine punya interest ya. Karena yang diperlukan dalam hidup sebenarnya adalah yang tidak akan pernah berubah. Skill, concept, values. It doesn't matter kan? Dunia berubah, ini tidak berubah. Nah, jadi topik ini harus dijadikan sebagai kendaraan dalam merubah ini. Sehingga kalau interestnya dia itu adalah mobil, oke, go ahead. Mau bikin project mengenai ini, problem solvingnya bagaimana, identify what the problems mengenai hal ini, tapi you have to apply this and this answer. Sehingga dan bagaimana is beneficial to the community. It has to have a contribution to community. Saya pengen tanya Bu, tadi Ibu bilang kan ini masalah choice, right? Mereka boleh pilih. Artinya nggak necessarily ada jawaban yang benar, asal dia bisa mempertahankan choice-nya dia. Nah, saya perhatiin sekarang ini kan ada dua schools of thoughts ya, masalah akademis ini. Di mana ada satu sekolah, bahkan di luar Indonesia, bukan cuma di Indonesia saja, yang sangat memperhatikan scoring. Bahkan di luar negeri Amerika pun kita tahu ada namanya SAT, ACT, GMAT, dan lain sebagainya. Yang standardized scoring itu penting masuk ke college tersebut, right? But people are saying, skor itu nggak unfair dan lain sebagainya. Bahkan banyak hal itu tidak bisa dinilai dari scoring saja, benar nggak Bu? Betul. Nah, tapi kalau di High Scope dengan memberikan choice tersebut, apakah tidak perlu scoring sekarang? Jadi skor itu betul penting atau tidak penting, Bu? Scoring itu lebih kepada kalau di kita tidak mengatakan seorang anak itu gagal. Tapi kita mengatakan belum sampai. Jadi sebutannya not yet. I see. Ya. Ketika dia bisa mengerjakan itu proficient. It's simple enough. Dia mencakup conceptual knowledge, procedural knowledge, sama factual knowledge. Jadi fakta ada, procedure cara dia menjawabnya ada, dan big picture konsepnya ada. Nah, high performance kalau dia bisa apply in different context, karena dia tidak mengerti suatu masalah, jadi nggak essential. Kalau kita cuma menghafal satu fakta, itu tidak bisa di-apply in different context. But if you understand the concept behind it, itu harus bisa di-apply in different context. Dan dia harus bisa melihat multiple perspektif, harus memperhatikan itu, dan harus beneficial to the community and itself. Jadi ada dari situlah kita membuat sebenarnya penilaiannya dulu. Memang at the end of the day, karena harus ke mana-mana lagi, kita punya formulanya merubah itu menjadi ABC. Just ABC. Do you think standardized scoring itu fair atau tidak fair? Nggak fair. Nggak fair ya? Nggak fair. Jadi sekarang bahkan sudah ada OECD research yang terbaru yang menunjukkan adult skills, di mana dilihat bagaimana information processing skills
di dalam technology rich environment. Ya, itu dilakukan di negara-negara gitu. Unfortunately kita di bawah average, OECD average. Oke. Unfortunately. Nah, di dalam research itu, ketika ada 2 kandidat yang GPA-nya sama-sama bagus, ini sama bagus, yang dipilih adalah anak yang memiliki aplikasi knowledge application, which is from internship. I see. Itu dipilih. Karena yang dia bukan sekedar, it's not about the score, it's authentically what you can do. Oke. Kemampuan apa, kecakapan hidup apa, seperti saya tulis di buku itu adalah masalah kecakapan hidup yang harus dicapai. Semua riset sudah mengarah ke sana. Ya, jadi for sure artinya Indonesia masih sangat kurang dalam hal tersebut, aplikasi tersebut lah, Bu. Sekarang dicoba kan UN dihapuskan, tapi pada kenyataannya yang seperti saya bilang, merubah mindset di bawah-bawahnya susah sekali. benar. Dulu kita nggak gitu, kita pakai skor, gampang banget, dan ya unfortunately bagian orang tua murid juga itu bagian part yang penting karena tidak membantu perubahan itu bukan hanya di guru atau di kementerian. Kalau orang tua muridnya masih ngeliatin anak lo dapat nilai berapa, anak gue dapat 5 di drill. Iya. Di drill hanya untuk that Dapat time. skornya itu aja. Hanya that time. Iya, The iya. long term objective, anak yes. itu lost the motivation of learning. Oke. Karena being drilled, dia jadi merasa dia bodoh dan sebagainya. Kita sebagai orang tua dan sebagai masyarakat pada umumnya harus berpikir long term goals untuk anak itu. Ya, cuma susahnya begitu Ibu ya, karena kalau ibu punya anak sangat privilege karena ibu sih orang satu educated, jadi bisa mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak ibu. Untuk ibu knows better, itu begitulah. Saya pun demikian karena sudah ada education. Tapi kita lihat Indonesia secara populasi besar itu, kan banyak orang tuanya pun juga belum tentu selesai sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. So kalau kita mau mengubah mereka punya mindset, it feels like wow, kayaknya susah banget gitu loh ke orang tuanya karena mereka saya juga tadi Ibu bilang belum menyadari kepentingan hal-hal tersebut. Dan pokoknya gue mau sekolah sekarang rapotnya harus nilai jangan merah. Kayak zaman dulu lagi gitu. Kayak zaman saya masih SD di Jakarta juga kayak begitu, Bu. Ya kan? Betul. Kita makanya selalu mengadakan yang disebut parents training atau parent workshop. Itu adalah bagian penting. Dan kita sudah melihat anak yang hasilnya memang sesuai dengan kita harapkan itu yang orang tua. Jadi home and school itu konsisten. Itu memberikan hasil yang maksimum. Kalau ini sendiri-sendiri jalannya, apalagi udah SMP SMA, sulap-selip sini. Jadi itu harus konsisten. Ibu setuju nggak kemarin ada satu laporan ya, saya lupa dari mana ya, dibilang IQ Indonesia itu cuma 75. Salah satu yang terendah atau terendah mungkin di seluruh Southeast Asia. Setuju nggak dengan analisa tersebut, Bu? Saya meragukan itu sebenarnya. Saya memang ingin sekali melihat lagi ke dalam karena di High Scope Amerika sendiri melakukan research anak yang ikut di program ini ketika umur 15, ketika umur 19, kita umur 27, 24, 40. Longitude research, which kita juga akan melakukan itu sudah separuh kita melakukan, akan kita lanjutkan. Nah di situ kelihatan bahwa IQ-nya itu berubah-berubah. Jadi IQ is not something stuck gitu loh. Ya. Apalagi sekarang orang ini di OECD research maupun research yang lainnya itu kan yang paling penting adalah it's not about the IQ itself, tapi it's the emotional brain. Jadi kemampuan si kognitifnya itu ya, kemampuan berpikirnya itu yang juga dipengaruhi. Tidak ada lagi satu hal yang menentukan di dalam kesuksesan orang, tapi emotional brain itu juga berpengaruh. Bagaimana seseorang bisa mendapat motivasi untuk berubah sehingga menaikkan IQ-nya? Bagaimana dia mendapatkan feedback dan belajar dari feedback? Banyak hal yang mempengaruhi itu. Jadi kalau kita terus hidup dengan standar itu IQ, saya bingung juga karena penelitian itu kalau nggak salah bukan dari Indonesia ya. Tapi kok masih ada orang yang melakukan itu. Ya, dan menurut saya juga unfair ya dibikin sebuah berita jadi viral banget. Sampai ada kata-kata ya kita cuma 75. Kesannya kita jadi merendahkan diri kita sendiri mengatakan bahwa IQ 75. Padahal yang bikin measurement juga belum terbuka secara transparan what measure did they do, what age group like you said, right? Kotanya mana itu kan Indonesia begitu besar, right? So I think guys, jadi jangan itu ya, jangan putus asa. Kita buat IQ 75 ya Bu ya. Jangan, saya yakin kok. Kita harus bisa bikin bonus demografi ini benar-benar menjadi bonus, setuju banget. Bukan menjadi kerugian. Setuju sekali. Jadi yang diperlukan itu adalah
bonus ini akan menjadi efektif kalau majority dari si bonus ini menjadi pemberi kerja, bukan orang yang menunggu diberi kerjaan. Itu salah satu long term goals kita, passion saya tuh ke arah bagaimana kita bisa menciptakan innovators, entrepreneurs yang hal-hal seperti itu. Jadi nggak nungguin kerja. Jadi menjadi sebuah aset bukan liability pada negara ini. Exactly. Yes, I agree. Mungkin 10-15 tahun lalu Kementerian Pendidikan kita membuat research bagaimana semakin ke atas pendidikannya, semakin S1 itu semakin menjadi pekerja. Jadi entrepreneurnya justru di level-level di bawah. Dan so sad. Mungkin bisa dikatakan it's not sekedar entrepreneur ya, tapi entrepreneur yang dalam hal very simple dagang atau apa ya. Tapi dia kemarin juga pada zaman yang kita bermasalah ya reformasi dan tahun berapa yang mendukung perekonomian kita tetap kuat. Mereka-mereka inilah mereka-mereka yang belum lulus SD, mereka membuka peluang kerja sebenarnya. Banyak banget emphasis ya tentang formal education, Bu. Dan kita juga melihat loh, Bu, bahwa banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang berpendidikan, tetapi kita talk about moralitas, emotional quotient itu semua hampir tidak ada atau sangat low sekali, right? Because I think again mungkin ya. Tapi Ibu mungkin bisa correct saya kalau saya salah. Karena terlalu banyak emphasis on, laporan, UN, dan lain sebagainya, lulus sekolah bagus dan lain sebagainya. Tapi tidak diajarkan hal-hal yang di luar akademisnya ini, Bu. Are you seeing that pattern? Contoh yang Bu tadi bilang, mungkin dia nggak harus lulus S1 untuk jadi seorang yang bisa bekerja dan membuka lapangan kerja bahkan. Tetapi kalau tidak disampingin dengan tadi saya katakan, moralnya, integrity, characters, all of those things ya, menurut saya juga bisa susah menjadi Indonesia Emas tahun 2045, Bu. Definitely. Makanya saya selalu mengatakan cita-citanya ingin apa? Ingin Indonesia menuju negara yang memiliki peradaban tinggi. Itu paling peradaban. Itu paling utama. Yang implikasinya values, moral, skills. Itu harus diajarkan, bukan sekedar angka. Itu salah satu reasons-nya saya menulis buku ini. Karena it's about kecakapan hidup, life skills. Dan di dalam pelaksanaan sekolah yang di situ tidak jelas ditulis, kami juga menerapkan adalah values yang tidak berubah, empathetic misalnya. Ya. Kan salah satu skills-nya adalah empathetic social skills. Ya. Itu kan respect kepada diversity. Respect kepada yang dikatakan orang berbeda, justru kita harus bisa gunakan for the benefit untuk banyak orang gitu. Ada perbedaan ini, apa yang kita bisa lakukan untuk memperkaya pendapat kita gitu. Tapi gimana juga ya, kalau pemerintahnya juga ada problematik ya, di mana mestinya masyarakat, pemerintah, pejabat kita semua tuh orang yang juga menunjukkan satu role model kan. Tapi kita terus berita bahwa nanti anak pejabat begini, pejabat begini lah dan sebagainya. Kita gimana? Reconcile. Itu. Nah, ada social media juga sekarang, Bu. Jadi it's like something explosive gitu loh. There's a lot of discontent, I think, a lot of the young people. Menurut saya. Betul, itu betul sekali. Sekarang ini saya ingat kata-kata pada saat itu ada interview. Kebetulan melibatkan yang ditanya satu adalah turunannya atau aliran atau grupnya Soekarno, yang satunya lagi adalah dari grupnya Soeharto. Nah, kalau dari Soekarno itu yang ditekankan adalah national building, how we love our country, how we make our country, seperti itu. Nah, alirannya yang Pak Soeharto, which is memberikan sebenarnya harusnya perpaduan, itu sudah mengatakan mengenai perlunya peningkatan perekonomian. Mulailah angka di situ masuk. Jadi perbandingan angka-angka kita kurikulum itu juga dimulai dari situ. Karena apa? Inflasi diukur, ini diukur, apa diukur, semuanya number oriented. Nah, number oriented kemudian lari kepada economic growth lari kepada money. Yang menurut saya, saya rasa you work hard and you deserve something is fine gitu. Tapi kalau it's against moral norms, values, don't do it. Bu, kemarin tahun lalu saya kan ke Sumba. Kan saya melihat
bahwa di sana itu terutama pasti pandemik itu nanti tidak ada pendidikan sama sekali, berhenti karena mereka tidak ada laptop, tidak ada handphone, internet pun juga masih problematik juga ya Bu ya. Dan kita melihat beberapa daerah-daerah di Indonesia masih banyak kekurangan secara finansial untuk bisa ada education, ada akses ke edukasi aja nggak ada, bahkan ya very very primary, very basic sekali. Kalau Ibu sendiri melihat ya bagaimana sih biar lebih banyak seluruh Indonesia, anak-anak Indonesia ini bisa di-cover. Jangan sampai ada satu yang mesti Jakarta sangat sangat bagus, banyak universitas, banyak sekolah internasional, tapi dia di pelosokkan benar tidak ada education sama sekali. What do you think should be done here? It is tough question, tapi sebenarnya karena saya sekarang terlibat di Kadin yang bidang pendidikan dan kebudayaan, memang itu salah satu target kita. Jadi memberikan akses pembelajaran dengan ada alat teknologinya yang memberikan mengempower gurunya, memberikan kemampuan guru untuk bisa mengajarkan, ada resourcesnya. Itu salah satunya. Kita juga ingin yang kayak tadi entrepreneurship, ada platform. Kita ingin melibatkan Kadinda-Kadinda itu dari personal kita melihatnya seperti itu. Tapi saya terus terang secara negara ya, political gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal mestinya banyak tower dan sebagainya bisa kan didirikan. Bahkan YouTube pun juga sampai ke pelosok kok YouTube aja. Exactly. Dan sebenarnya kami ini punya program CSR. Jadi kami punya sekolah preschool yang tidak bayar. Syaratnya adalah memang nggak mampu bayar. Jadi dalam memilih orang yang tidak mampu bayar itu sulit. Oh ya? Kenapa tahu nggak? Mereka punya handphone dan punya motor, lantainya mah tanah. Nah, jadi kita udah prioritasnya di dua itu. Jadi berarti si handphone itu kan merupakan suatu prioritas. Memang sih tidak terlalu jauh dari Jakarta ya, di daerah Parung kayak gitu ya. Saya tahu memang kita ingin sekali ke daerah yang 3T gitu ya, yang daerah tertinggal itu. Nah itu ya ini peralatannya lebih canggih lagi, bukan sekedar handphone. Jadi waktu kita bagikan handphone bukan digunakan untuk belajar, orang tuanya ambil yang kayak gitu-gitulah. Jadi handphone menjadikan is primary needs. Motor oke lah mungkin ya, at that time tempatnya sulit jangkau, tapi handphone juga. Saya dengar ya, karena saya ikutin follow Instagramnya Pak Dirjen. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi it's hard to convince the provincial government. Untuk apa? Convincing to do what? Untuk ini melakukan apa yang ini harus dilakukan kan? Kenapa ya? Nah itu saya nggak berani menebak. Iya sebenarnya nggak berani menebak tanpa data, reasons yang saya lihat sendiri atau valid gitu. Saya makanya melihat ya udah deh kita menjadi barometer. Jadi kita menerima orang dari semua daerah untuk melihat bagaimana menjalankan, dari kementerian pun, dari yang daerah datang, pernah dari 33 ya, provinsi datang lihat. Jadi kita ke sana dulu sambil karena kita juga wajib memiliki CSR. Kita punya CSR yang untuk entrepreneurship itu, tapi untuk yang ke pelosok ya terus terang kita harus kerjasama ya, kayak contohnya ini dengan Kadin mungkin. Tadi kan Ibu udah mention guru juga ya Bu ya. Dan kita tahu bahwa kemarin data mengatakan bahwa guru itu nomor 1 terbesar untuk pinjol. Karena banyak orang bilang kesejahteraan guru itu sangat-sangat tidak memadai sekali, maka mereka harus pinjol Bu. Nah itu menjadi masalah juga ya Bu ya, kalau guru itu sangat masalah. Dan ternyata di dunia, karena saya sebagai representatif untuk Indonesia di World Forum on Early Childhood, ketika kumpul dari Kanada, dari Inggris dan Amerika, betulan duduknya bareng. Mereka bilang difficult to find teachers. Jadi the interest to become a teacher makin turun. Apalagi sekarang itu aja di negara sana mungkin lebih decent ya. Dia menerimanya lebih sejahtera lah ya. Pemerintah sekarang menekankan sekolah-sekolah seperti kita, masuk disebut SPK, itu
CSR dan tidak memberatkan pemerintah. Jadi kita nggak ada memberatkan pemerintah. Ya, kita kehilangan bahwa mereka kerja karena di sana itu it's fine, ya udah. Makanya pentingnya kita punya our own training, research and development. Karena kita jadi nggak, saya dari dulu udah berpikir saya tidak boleh tergantung sama seperti itu. Mereka mau pergi dapat kerjaan tawaran yang lebih, ya udah silahkan gitu ya. Kita we develop more. Nah, masih banyak di daerah-daerah itu saya rasa padahal 20% budget. Itu saya juga, tapi dibagi loh ke Kementerian Agama. Jadi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama juga dapat itu. Gitu. Ya, jadi bukan hanya di Kemendikbud. Ini problem masalah pembagian budget ini nih. Menurut saya sih Bu, itu yang problematik sih, bukan cuma untuk dana pendidikan, bahkan kesehatan Bu, Ibu tahu juga problematik juga, karena nggak turun sampai yang benar-benar yang memerlukannya Bu itu. Betul. Itu salah satu juga hambatan di dalam dunia pendidikan kita, karena akhirnya guru-guru menjadi guru karena ya sebelum dapat kerjaan lain, batu loncatan. Itu saya selalu tanya pada saat training gitu, kenapa kamu jadi guru? Dua aku batu loncatan, yang lainnya ngumpetin kan. Tapi so far sih kita juga melihat guru-guru yang memang berdedikasi, benar-benar komitmen sama pendidikan. And we cannot blame them kalau mereka bilang batu loncatan, Bu. Kalau mereka kan perlu kepentingan kesejahteraan mereka pribadi. Kalau memang jadi guru dia tidak bisa menemukan hal tersebut, ya I'm sorry, kita nggak bisa blame them kan, Bu. Ya, yang saya sayangkan dia pikir ngajar itu gampang seperti zaman dulu waktu mereka sekolah. Cuma aja kasih paper. Nah, sini, ayo gambar merah sama semua bunganya, bikin gunung sama nggak begitu lagi. Harus banyak hal pembaruan pendidikan semuanya harus berhubungan dengan brain karena brain ini malleable, bisa dirubah. Kita percaya kita melabel anak ya. Anak itu tidak pintar, angkanya sekian, itu merusak the rest of his life. I agree with Padahal not necessarily, not yet makanya not yet there. Dan unfortunately, sorry, bahkan di sekolah yang lebih advance pun, yang lebih international pun juga saya menemukan hal tersebut, Bu. Oh iya, di US masih. Ya, banyak guru langsung melabel anak ini nakal, anak ini tidak ada future, anak ini bodoh dan lain sebagainya. Bahkan label serang learning disability pun juga cepat sekali dilontarkan, Bu, tanpa ada basis yang proven. So it's Kalau United States sih saya udah lihat dari A to Z range-nya, ya maksudnya bukan everything. Dia research-nya bagus. Tapi bahwa pelaksanaan di lapangan karena mereka harus ke tempat-tempat yang ke gunung. Saya pernah soalnya juga ke gunung lihat sekolah gitu ya. Makanya kita udah dapat permintaan untuk training untuk buku ini dari US. Cuma masalahnya kalau distrik minta tuh 1 hari, distrik yang lain minta 1 hari, kan kita jauh jalannya. Ibu nulis bukunya kenapa, Bu? Life skills for all learners. Karena saya sudah mencari apa sih sebenarnya harus dicapai untuk untuk sekolah. Pendidikan itu objektifnya apa? Saya cari selama 28 tahun. Well, nulis ini sih udah dari 2004, maksudnya research-nya. Tapi dari tahun 1996 sampai 2004 saya mencari. Itu karena orang bilang hasil pendidikan ini tidak sesuai dengan pemberi kerja. Jadi ada achievement gap. We have to close the achievement gap. Tapi saya cari ke conference kemana aja, nggak ada yang menjawab. Ada satu orang pembicara dari Harvard, critical thinking, and then what? Udah, that's it. Sampai saya menemukan Tony Wagner, salah satu endorser buku kita. Beliau mengatakan ada 7 survival skills. Nah dari situ saya juga, kan benar, saya udah memikirkan pasti ada skill-skillnya. Nah mulailah kami melakukan, waktu saya visit satu sekolah, saya lihat, what are you doing? Doing this observation and to make it as a research, dia bilang gitu. Terus, kalau kayak gitu aja, kita juga bisa. Nah, jadi kita lakukan itu, mengobservasi untuk kemudian, tapi development gimana? Kita harus develop anak memiliki communication skills by design dari early childhood sampai SMA, bukan by chance. Karena ada anak yang were born with that ability, tinggal diasah. Tapi ada anak yang tidak dengan itu. Sehingga ini perlu dilakukan, dilatih by design dari sejak kecil.
Makanya continuum. Kita bikin rubriksnya atau kriterianya itu secara continuum dari early childhood sampai dia expert level SMA. Kemarin teman saya dari Universitas Indonesia bertanya, ini kayaknya buku kamu nggak relevan nih buat kita. Siapa bilang kalau tujuan SMA saya sudah sampai ke situ, tapi your new students at the university even behind it, then you got a problem. Make it as a minimum. Mereka ada di level expert level kita. Ini jadi buku buat bukan untuk educate tapi juga untuk orang tua ya Bu ya? Ya, ada yang menulis pada saya di Instagram, terima kasih karena selain dia menjadi dia baru mulai jadi educator, dia bilang ini berguna buat saya untuk anak-anak saya. Jadi saya bilang oh thanks God, karena di awal kita memang tidak specifically mengatakan karena kalau di US definitely menurut Tom, co-author saya, ini dibutuhkan. Itu tidak ada yang pernah menuliskan buku dari sejak early childhood, continuum sampai high school di dalam kalau di Indonesia sebutnya soft skills, tapi Amerika tidak mau menggunakan kata soft skill. Katanya kayak softnya nggak penting. Kayak warning ya, benar. Jadi dia mau pakainya life skills, tapi intinya soft skillsnya. Jadi kita harus develop itu by design dengan segala macam. Dan saya pernah mengajarkan analytical thinking. Saya juga ngajar juga waktu itu sempat ke teman-teman dosen. Yang guru aja ngatain gini, Bu, bagaimana kita mengajarin kita aja nggak pernah dapat. Kan berarti si guru sendiri juga kita targetkan untuk mereka harus mengerti what is expected of you to become a critical thinker, to become innovator. Apa gitu yang harus kamu lakukan. Itu all the way sampai high school. Menurut Ibu pribadi, negara mana yang education sistemnya paling bagus? Secara holistik ya Bu ya, secara keseluruhan. Misalnya Finland masuk katanya, tapi itu kan tes skor. Ya. Kemudian kami mengundang, kami bicara dengan mereka. Research-nya dari US. Research paling bagus itu di US. Tapi US mengimplementasikannya ya banyak juga sama aja sama kita karena negara besar. Jadi kalau saya mengatakan bagus enggaknya, I would say per school. Per school? Ya maksudnya saya bilang oh sekolah ini bagus gitu. Tapi kalau mau diambil secara total nggak bisa. Di US terlalu banyak. Di Finland bagusnya adalah mereka dikontrol government. Ya benar-benar government, majority adalah government. Dan cita-citanya orang-orang lulusan terbaik di sana, S2 bahkan, itu yang prestigious adalah kalau mereka menjadi guru. Ya itu membuat Finland bagus, tapi research-nya tetap dari US. Sekarang kemarin plum, saya nggak tahu apa karena COVID. Jadi salah satu research saya lihat dia plum turun. Nah jadi I don't know what's going on. Tapi kemarin kita juga dapat visit dari Hungary. Dia bilang, wow, you guys have done this. Finland is still thinking about this, not yet done this. Jadi Finland kind of mirip dengan kita, cuman ya ada masih nggak tahu ya, mungkin karena guru-gurunya bagus. So far sih ini saya lagi pingin visit sebenarnya ke sekolah sana juga lihat. Karena saya dalam mengembangkan pendidikan yang menurut saya yang terbaik untuk anak, ya saya pengen juga belajar dari negara lain gitu ya. Boleh nggak jujur Ibu jawab ya? Jadi Ibu sekarang tuh puas nggak sih dengan kinerja daripada Kementerian Pendidikan? Enggak. Then I have to ask this harder question. Kalau Ibu adalah menterinya sendiri pendidikan, what would you have done differently? What would I have done differently? Definitely educating the people around me. Jadi a lot of the problems yang jadi minister tuh nggak ngerti pendidikan. A lot of the problems. I'm not saying the current one or not. Menurut saya, if you are educational leader, then you have to understand what you're doing. Dan bagaimana dan mekanisme strateginya dalam
menjalankan what we want. Itu yang menurut saya key. Yang menurut saya so far sih not yet achieved. Not yet happening. Yeah, not yet Ibu happening. berarti di sekolah Ibu high school kata not yet there gitu ya. Not yet there. I'm not saying we're not gonna have it, tapi it's just not yet. Gitu. Alright. Dan kita lihat di negara ini kan kadang-kadang kita ngomong educator ada hubungan dengan agama-agama. Ya, sangat kental agama di Indonesia itu dengan berhubungan education-nya. Kalau Ibu sendiri pribadi ya, sebagai seorang educator, what would you apa Ibu akan katakan nih kepada Ibu atau seorang guru? Yang penting tuh apa sih dalam kamu tuh melihat seorang anak, mengeducate seorang tuh apa sih yang paling important dari anything else? Because banyak guru tuh bias, banyak orang tuh bias. Oh, saya cara ngajar karena saya orang Kristen, saya akan mengajar cara Kristennya kayak begini, tambahin sekolahnya. Kalau agama Islam begini. Jadi banyak bias tahap tersebut. Nah, kalau Ibu sebagai seorang pure educator, apa sih Ibu artis pada sebagai orang tua, para guru? Kembali lagi saya 3 punya long term objectives that will not change. Skills, values, and concept. Skills itu? Skills itu life skills seperti Life ini. skills. It could be some technical skills like research skills, ya. Writing skills. Writing skills, Verbal skills. ya. Alright. Nah, itu skills selain yang life skill ini ada technical skills. Nah, values ini yang menurut saya all religions I think will teach good values. Horizontally among people. Alright. How would you respect people? You teach religion, but you don't respect other people. Respect them. Okay. Itu menurut saya respect itu sangat kurang. Kalau kita mengatakan termasuk sekarang dengan environmental problem ya environmental problem, sustainability dari ini climate change, itu juga salah satu bentuk kita tidak respect terhadap lingkungan. This is very ini. Yang lainnya responsibility. Apapun religion will teach you, but you gotta be responsible to you, to your parents. Itu yang harus dilihat esensialnya. Jadi saya bukan mengatakan bahwa jangan ngajarkan religion. No, saya mengatakan kepada guru religion saya, ajarkan religion tapi essential value-nya and has to be connected to the context. Jadi bukan luaran-luaran ritual-ritualnya doang jangan saja. Di surface level, tapi harus di dalam and they understand why. So that's value. Ya. Terus yang terakhir? Yang konsep, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, misalnya kita berbagi, sedekah, ya why? The why. The why is very important in learning. Tapi itu yang sangat justru jarang dibicarakan. Correct. So jadi skills, values, dan concepts. Transferable concept, yang konsep yang misalnya structure system is a concept. You can apply it in social studies, science is the structure. Even in religion, you can talk about structure, something, find something. Saya nggak bisa kasih contoh sekarang mengenai religion, tapi kan it's the structure. Bagaimana membuat ininya dan kapan ininya, timeline dari kapan terjadinya ini. That makes a big difference in critical thinking, analytical thinking. You make that timeline. There's a difference in the konteks ini, konteks ini, konteks itu deep sebenarnya. Bagaimana mengajarkannya di awal begini dulu, nantinya begini, nantinya begitu gitu. Tapi again sama lah orang bilang don't judge the book by its cover. There's still a lot of things deep down inside gitu, menurut saya. Tapi ini boleh judge by the cover lah. Ini soalnya life skills for all learners. Jadi perlu di-judge kayak gini, ya Bu ya. But thank you so much ya Bu ya. Aduh, terima kasih And banyak. I hope that Ibu dengan Ibu pekerjaan di high scope dan juga di Kadin ya Bu ya. Bisa tadi kita katakan didiskusikan, bisa bantu banyak orang di luar Jakarta, kota-kota besar, access to education. I think that's really important. And the quality Amin. terus tingkatkan. Indonesia Mas ya Bu ya. Terima kasih banyak. Thank you Bu ya. Thank you.